Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dega Desang Abimanyu dengan NIM 2305123016. Saya akan membacakan materi makalah pengantar manajemen perawatan pada bab 8, yaitu pengembangan sistem perawatan modern. Pada pembahasan kali ini, tema yang diangkat adalah digitalisasi, lalu CMMS, selanjutnya ada AI dan Data Driven Maintenance, lalu ada Green Maintenance, Industri 4.0, dan studi kasus. Oke, yang pertama yaitu digitalisasi sistem perawatan. Menurut Saihi, tahun 2023, transformasi dari sistem manual berbasis kertas menuju sistem digital terintegrasi mencakup efisiensi operasional, akurasi data, dan kemampuan pengambilan keputusan. Dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama tahap selanjutnya tahap 2 ada digitalisasi, dan tahap 3 transformasi digital. Pada tahap digitasi, konversi catatan fisik ke format digital. Contohnya dari work order manual menjadi dokumen elektronik, dan outputnya data historis tersimpan secara digital. Lalu selanjutnya pada tahap digitalisasi, penggunaan teknologi digital untuk optimalisasi proses. Contohnya implementasi CMMS dan sensor IoT dasar. Outputnya yaitu KPI terpantau secara real time. Selanjutnya ada transformasi digital, yaitu perubahan menyeluruh model bisnis melalui teknologi. Contohnya AI atau ML prediktif, digital twin, IoT, dan AR. Outputnya downtime menurun sampai 40% dan produktivitas naik sampai 25%. Selanjutnya ada menurut Saihi 2023 ada 4 arsitektur lapisan digitalisasi. Yang pertama fisik berupa sensor dan perangkat, lalu konektivitas berupa jaringan komunikasi, lalu ada komputasi berupa pemrosesan dan penyimpanan. Selanjutnya ada aplikasi yaitu sistem manajemen dan UI. Selanjutnya ada computerized maintenance management system atau CMMS. CMMS adalah perangkat lunak yang memusatkan informasi perawatan, mengoptimalisasi penjadwalan, dan menyediakan alat analisis untuk mendukung pengambilan keputusan menurut Bagdia tahun 2026. Mencakup manajemen aset, manajemen work order, manajemen inventaris, dan pelaporan atau analitik. Yang pertama, manajemen aset, yaitu melacak spesifik teknis, riwayat perawatan, dan status operasional. Langsung ke database terpusat, keputusan penggantian berbasis TISIO atau MRR. Selanjutnya ada manajemen work order. Pertama, siklus permintaannya dari pembuatan, penugasan, pelaksanaan, penutupan, lalu menjadi data MTRR yang aktual dan real time. Selanjutnya ada manajemen inventaris. Stok suatu suku cadang, peringatan, lalu peringatan otomatis ROP, laporan FSN, dan mencegah downtime akibat suku cadang tak tersedia. Selanjutnya pelaporan dan analitik, yaitu dashboard OII, MTBF, MTRR, dan MCPU. Lalu menjadi monitoring KPI real time dan justifikasi anggaran serta continuous improvement. Lalu selanjutnya ada maintenance berbasis data dan artificial intelligence atau AI. Pemanfaatan data dari sensor, sistem monitoring, dan catatan historis untuk mengidentifikasi pola, memprediksi kegagalan, dan mengoptimalisasi strategi perawatan. Ada dibagi menjadi 3, yaitu statistik tradisional, ada machine learning klasik, dan deep learning. Statistik tradisional menggunakan algoritma ARIMA, SPC, regresi, dan Weibull. Kelebihannya yaitu interpretable, ringan, dan data minimal. Kekurangannya yaitu akurasi terbatas pada kompleks, dan datanya minimal, kompleksitasnya rendah. Machine learning klasik menggunakan algoritma SVM, Random Forest, XGBoost, dan KNN. Kelebihannya yaitu akurasi tinggi dan efektif klasifikasi kondisi. Kekurangannya perlu feature engineering manual. Data yang digunakan sedang dan kompleksitas cenderung menengah. Lalu ada deep learning, algoritma RNN, LSTM, CNN, transformer, dan autoencoder. Keunggulannya yaitu unggul tangkap pola temporal kompleks. Dan kekurangannya yaitu butuh data besar dan komputasi berat atau black box. Data yang dibutuhkan cenderung lebih besar dan kompleksitasnya juga cenderung lebih tinggi. Lalu ada digital twin dan hasil implementasi nyatanya. Digital twin representasi virtual dinamis aset fisik yang diperbarui secara real time, memungkinkan simulasi kegagalan dan pengujian strategi perawatan secara virtual menurut Ivaliotis tahun 2023. Selanjutnya ada kompresor industri menurut
Aminzada 2025, model Ensemble RF plus XGBoost plus NN. Deteksi dini 14 hari sebelum kerusakan, akurasinya mencapai 93,7%, zero unexpected failure selama 12 bulan, dan ROI dalam 8 bulan. Selanjutnya ada manufaktur CNC. Menurut Paulanti tahun 2020, ML prediktif yaitu cacat produk min 28%, hasil konsumsi energi min 15%, dan output produksi bertambah 20%. Selanjutnya ada Green Maintenance dan integrasi industri 4.0. Green Maintenance atau pemeliharaan berkelanjutan itu di dalamnya terdapat efisiensi energi, pengurangan limbah, produksi ramah lingkungan, dan ESG dan keberlanjutan. Lalu selanjutnya ada integrasi perawatan dan industri 4.0. Di dalamnya mencakup cyber physical system atau CPS, industri IIoT atau IIoT, big data atau dan AIML. Selanjutnya ada AR atau augmented reality, lalu ada additive manufacturing, dan terakhir blockchain. Selanjutnya ada studi kasus implementasi sistem perawatan modern. Berbagai studi kasus dari industri manufaktur global memberikan bukti empiris keberhasilan implementasi sistem perawatan modern, mulai dari pabrik pangan di Ethiopia, lalu armada logistik, UMKM manufaktur, kompresor industri, fasilitas kesehatan, sampai inventaris suku cadang. Pada pabrik pangan Ethiopia menggunakan pendekatan CMMS dan peralihan dari sistem manual. Pada armada logistik, IoT prediktif, dan pada UMKM manufaktur menggunakan decision support system dan open source ML. Pada kompresor industri menggunakan sistem sensor multiparameter plus ensemble MF, menggunakan RF, XGBoost, dan NN. Lalu pada fasilitas kesehatan menggunakan CMMS peralatan medis yang lebih preventif dan sistematis. Lalu inventaris suku cadang menggunakan kebijakan berbasis keandalan yaitu RCS method. Hasilnya, pabrik pangan Ethiopia mengurangi downtime sebanyak 45% dan availability naik dari 72% menjadi 89%. Dan biaya korektifnya berkurang sebanyak 38%. Pada armada logistik, mogok di jalan berkurang 67%, dan BBM berkurang 12%, dan umur kendaraan meningkat 18%. Untuk UMKM manufaktur, ROI positif 18 bulan, dan manfaat industri 4.0 untuk UMKM secara langsung. Selanjutnya ada kompresor industri, yaitu zero unexpected failure 12 bulan, dan akurasinya sampai 93,7%. Lalu ROI dalam 8 bulan. Lalu fasilitas kesehatan, hasil utamanya yaitu ketersediaan alat meningkat dari 76% menjadi 91%, dan pengeluaran darurat berkurang setengahnya yaitu 52%. Dari inventaris suku cadang, nilai inventaris berkurang 28% dan service level meningkat dari 87% menjadi 96%. Ada faktor keberhasilan kritis implementasi. Terdapat 6 studi kasus. Pada pertama, komitmen manajemen puncak, yaitu dukungan sumber daya yang memadai dan konsisten menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi. Lalu implementasi bertahap atau PACE, pendekatan bertahap yang memungkinkan pembelajaran dan penyesuaian berkelanjutan. Lalu ada yang ketiga, ada keterlibatan pengguna akhir, yaitu teknisi dan operator yang terlibat aktif dalam desain dan implementasi serta sistem meningkatkan tingkat adopsi yang efektif. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan SDM. Investasi dalam pelatihan kompetensi SDM sama pentingnya dengan investasi teknologi. Lalu yang terakhir ada penetapan baseline kinerja, yaitu pengukuran baseline sebelum implementasi yang memungkinkan evaluasi ROI yang akurat dan komunikasi nilai kepada pemangku kepentingan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.